Kami mewakili seluruh rekan-rekan operator SD sekecamatan Tugdana mengadakan healing operator dengan tujuan sinergitas antar semua operator demi meningkatnya mutu pendidikan dalam era digitalisasi 2024. Tetap jaya operator Tugdana. Jaya, jaya. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena pada kesempatan malam yang sejuk ini kita semua bisa berkumpul bermujaah dalam rangka Healing Operator 2024. Tak lupa, gathering, maaf. Tak lupa salat beserta salam selalu tercurah limpah kepada Nabi junjungan alam, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya sampailah kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai prolog di awal bahwa satu gagasan yang begitu luar biasa di pada malam hari ini, dan mungkin pertama kali dalam sejarah perkumpulan operator sekolah di tingkat SD sekecamatan Tugdana baru bisa dilaksanakan. Artinya tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua, bahwa memang gagasan ini bisa tercipta berkat sinergitas dari beberapa pentolan-pentolan operator, Kang Herman, Kang Toto, Kang Kasan, semua tidak bisa kami sebut satu persatu, sehingga artinya apa, bahwa dobrakan rekan-rekan yang begitu luar biasa menghubungi pengawas bina, ketua K3S, dan alhamdulillah berkat soliditas tim-tim yang begitu luar biasa sehingga bisa dilaksanakannya acara Family Gathering Operator tahun 2024. Semoga babak awal dari hal ini bisa berlanjut di tahun depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya, kepada Ketua Panitia dan Koordinator Operator Sekolah yaitu Bapak Tamrin, dan saya selaku mewakili Ketua Koordinator. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah beberapa tahun berjalan, sudah 2 tahun, hampir sudah 2 tahun kita divakumkan untuk agenda kegiatan rutinitas operator, yaitu rutinitasnya secara tidak langsung harus keluar ke kabupaten, entah itu ke tempatnya dimanapun berada. Yang jelas setiap tahun kita ada agenda keluar kabupaten. Selawat serta salam tidak lupa kami curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang sudah memberikan kesempatan kita kepada hari ini bisa menikmati suasana yang begitu dingin, sejuk, dan begitu indah, dan juga hampir rasanya menikmati suasana yang begitu di luar dari perkiraan, yang kemarin-kemarin sudah merasakan pusingnya dengan kegiatan, dan alhamdulillah sekarang bisa merasakan lepas dari kegiatan-kegiatan tersebut. Mungkin pertama yang harus saya berikan kesempatan untuk permasalahan hal ini, yaitu keterkaitan semoga agenda-agenda setiap tahunnya selalu berjalan dengan lancar, dan semua kegiatan-kegiatan operator dari awal sampai akhir bisa tercover dan bisa diakomodir sama PGRI dan K3S. Mungkin itu saja sambutan pertama yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat acaranya, yaitu masalah dapodik, adakah rekan-rekan dari kita itu yang belum sinkron? Karena check out dapodik sampai 31 Agustus. Kalau ada yang masih belum, nanti tinggal hubungi Pak Iswadi dan Pak
Pak Yono, biar nanti itu bosnya tercover. Ya, kalau kita tidak sinkron, terus tidak menghubungi beliau-beliau, maka ya insya Allah bosnya, nah, bakal orang cair, ya wis. Untuk acara kedepannya ya nggak tahu nantinya. Ya mudah-mudahan Kecamatan Tugdana udah sinkron semua. Bagi rekan-rekan operator yang baru, jangan malu-malu untuk bertanya kepada rekan-rekannya. Dan rekan-rekan yang dimintai bantuannya ya mohon dibantu. Mungkin itu saja. Bila ada pertanyaan mangga. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Kang Kasnudin SPD, MMPD, PhD yang telah menjabarkan berkaitan dengan kedapodikan. Baik, sedikit menimpali karena memang di satu kecamatan itu yang terakhir melakukan sinkronisasi itu adalah Lajir 1 dan itu adalah saya sendiri. Mengapa? Mengapa? Karena terus terang saya dihadapkan dengan kegiatan KMD, kemudian dihadapkan dengan kegiatan perkemahan 3 hari. Tapi target saya tanggal 25 Agustus itu sudah sinkron. Dan alhamdulillah di tanggal 26 Agustus tepatnya di hari Minggu saya sudah sinkron, dan sebelum deadline cut off 31 Agustus saya sudah lihat progres di sinkronisasi Kecamatan Tugdana itu sudah 100%. Artinya tidak ada yang tertinggal ya. Terima kasih kepada para suhu yang telah memberikan mentor-mentornya berkaitan dengan kedapodikan. Baik, berikutnya adalah penjabaran tentang Simda dan Simak yang insya Allah pada kesempatan malam yang sejuk ini akan dibawakan oleh Syekh Al-Habib Eka Arianto. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Walaupun acaranya mendadak, ini sebenarnya Mas Oong atau Pak Bayu yang mengasih arahan tentang Sima dan Simda. Sedikit saja, ketika tadi untuk Sima dan Simda ini ada beberapa yang Simda ya. Simda itu biasanya itu Sibda ya. Sibda itu biasanya di entry per bulan atau per setengah semester, 6 bulan sekali ya. Dan diantaranya itu dari aset dan barang jasa habis pakai. Di Simda kan ada aset tuh. Nah nanti itu tinggal diglobalkan saja kepada orang-orang yang mendapatkan Sima dan Simda. Maka Simda mah setiap anuga kudu dentri Kang. Bagian rada telat angarete kayak tuh. Kone ku wayanu je suka dana jekin suka dana sih lagi dari anu di tenar gitu. Seperti yang kemarin juga untuk pengisian bos, pelaporan bos itu ya yang terakhir ya suka dana. Makanya saya mohon kepada semua operator, entah itu yang operator ataupun bukan, yang namanya kekeluargaan ini tidak membatasi tentang kita kerja sebagai operator maupun bukan. Apalagi kita selama ini berjuang bersama di Tugdana untuk membahagiakan keluarga gitu. Jadi yang ada P3K, yang sudah P3K maupun yang sudah CPNS, alhamdulillah masih bisa bergabung dengan teman-teman kita yang honor, walaupun cara membahagiakan keluarga kita itu berbeda. Tapi yaiku si arane wong meduluran ku blindeleng kasta. Ya. Saya mohon nanti kepada teman-teman nanti estafet untuk yang namanya kekeluargaan itu ya maukah tidak memandang kasta, apapun atributnya, apapun pekerjaannya, apapun jabatannya. Jangan sampai
eh, dibeda-bedakan seperti itu. Dan untuk tadi masalah dan simak mati beli jalan ajar seraijan tentang marka seperti sima dan sida wah ijan ngarepe kudu marke adanya sima dan sida tadi ada beberapa yang perbedaan pembayaran. Jadi saling kerjasama saja untuk pembayaran seperti Sibda ataupun Sima. Sima main Sima. Sibda, Iya. harus Sibda ya? Ya. Biasa si Sima sih, dengan bemak ini Randy. Udah sama ya. Kalau untuk pekerjaan seperti itu ya tadi misalkan 500-500an kabeh Belitung, ambil rek double telutung 1,5 juta gitu. Duit kabeh. Sibda gitu. Iya duit kabeh aja glendong joni bodas mah durung dipai je. Wah, kan. Suka mulia beli, tekan ongkos mene kasih dipai ku. Sing suka mulia aja, sing dana sije beli je. Ya tadi ya untuk pekerjaan yang seperti itu ya bareng-bareng lah saling membantu, jangan semua pekerjaan ini diarahkan kepada operator semua. Jadi intinya ya melas liwah. Kayaknya anak pencerahan Jadi ya itu terutama di Sima dan Sibda Ki Ketua walaupun sudah dibubarkan ya kalau bisa ini acara yang seperti ini supaya hebat mumpung Pak Supire anak kira-kira sekecamatan kami yang KB anda teman si PNS makon lapak lupuk konon dah Aduh, itu ada PNS ya. duduk kepala sekolah madrigawah yang pegang teka laporan pajak tuh dah laporan pajak terus laporan akhir tahun ya harus dideder lah kok karena gawang bola Curhatnya bebe. Masuk terus. ya soalnya kenes saya mau oli sewu aduh ya Allah sing sewu sing sejen mah 5.000 Waduh, dharma wanita. wingi baik kah angklung 400.000 dan itu wajib ya mau sing arane wong menggawe ku kudu ana siji fasilitas untuk kesehatan yang kedua ya tadi untuk traveling lah kepala sekolah wingi ka 80.000 ya 800 durung gak sanggup ya kudu bingung gini pay 200 nih kepala sekolah nah seperti itu aja saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ini kan kepala sekolah. Sibda dan Sima dan tentu apa yang beliau tadi jabarkan bahwa paling tidak ke depan peningkatan kesejahteraan dari sisi finansial perlu ditingkatkan. Apalagi terus terang Kang Eka, saya pribadi di Lajer 1 hanya bertugas sebagai dapodik tok. Artinya apalagi rekan-rekan yang ya borongan kawan kah ya dapodik, Simda, Sima, Arkas, ya boleh bos dan sebagainya. Karena memang dirasa saya untuk dapodik itu memang di awalnya saja untuk entry, kalau kesininya mungkin mutasi dan sebagainya tidak terlalu ini ya. Tapi semoga tadi masukan itu menjadi catatan bagi ketua khususnya untuk nanti ditindaklanjuti dengan pihak-pihak stakeholder terkait seperti itu. Baik, berlanjut kepada acara yang berikutnya adalah penjabaran yang berkaitan dengan Arkas dan bantuan operasional sekolah yang akan dibawakan langsung oleh Dr. Haji Untung PSB. Kepadanya disilakan. Prof, anak prof. Iya, prof. Saingannya gerong-gerong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mas Jejen sambutannya. Nah, sekarang kita mulai dari pembahasan Arkas. Kebetulan saya sendiri sama Mas Bayu itu operator kecamatan Grudi Group Bos di Kabupaten. Nah, tentang masalah Arkas tergantung dari Kapot Bos ya.
cut out bos itu terhitung dari 31 Agustus. Misalkan 31 Agustus itu nggak sinkron, jadi dana bos itu nggak tercover selama 1 tahun, nggak cair jadi dana bosnya. Itu. Jadi jika pas operator itu telat sinkron dari tanggal 31 atau tanggal 1 ya, September itu nggak bakalan cair dana bosnya. Insya Allah nggak bakalan cair. Dompet juga nggak bakalan cair dalam 1 tahun. Nah, kita berkaitan dengan anggaran pergeseran ya. Pergeseran itu ada pergeseran dan ada perubahan. Kalau kita kembali ke pergeseran dulu. Pergeseran itu terhitung dari P3K. P3K itu diangkat mulai dari Maret ya. Jadi terhitung dari Arkas itu mulai 31 Maret itu Januari sampai Maret itu tetap dibayar di aplikasi Arkas. Nah, mulai April sampai Desember itu si honor tersebut itu tidak dibayar. Jadi pengentrian di Arkas itu mulai dari September, mulai dari April itu tidak di April sampai Desember itu dihapus, jadi nggak dibayarkan, dibiarkan aja. Jadi di entry-nya tuh jangan dimasukkan di dalam Arkasnya, tapi biarin aja. Nah, ntar mulai Oktober itu mulai pergeseran. Nah, mulai pergeseran itu mulai Arkas itu mulai kita bongkar. Jadi dana honor itu mulai kita masukin, hapusin semua yang udah P3K-nya, yang khusus yang honor kita masukin, yang P3K dihapus gitu nama-namanya. Mulai terkecuali cuman tiga satu SD di Tutana itu yang istimewa, yaitu SD Kencana 3 karena udah merger. Jadi mulai April itu sudah bisa di pergeseran, bisa di perubahan. Jadi honornya udah bisa dihapus dari April sampai Desember, udah hapus semua. Nah, misalkan ada belanja pegawai, ada tambahan belanja modal, itu ntar di perubahan. Nah, perubahan itu adanya di biasanya bulan November ya, di November. Nah, November itu mulai kita ngentri ulang. Nah, sebelum itu kita ada pagu. Nah, pagu itu di bulan November ya. Nah, pagu itu kita masukin pagu. Misalkan ada dana bos, misalkan ada operator baru, apa ya itu semacam belanja modal baru. Nah, kita masukin di situ. Belanja modal baru kita masukin. Nah, ada honor yang di luar Dapodik itu nggak bakal bisa di entry tuh seharusnya tuh, walaupun kita dimasukin terpaksa. Emang bisa dimasukin terpaksa, tapi aslinya itu nggak boleh. Nah, kedua masalah penghapusan itu harus sesuai dengan pagu ya. Kalau pagunya nggak sama yang kita masuk, misal contoh belanja modalnya itu kita masukin, sedangkan pagunya itu nggak ada, nggak bakal bisa. Jadi kita buat pagu dulu di bulan November, baru kita entry ke Januari. Januari itu pembuatan Arkas dari nol, mulai pembuatan dari nol itu mulai. Jadi tergantung pagunya. Nah, misalkan kita mengusulkan belanja modal, yaitu pagu dulu yang diusulkan. Belanja modal, belanja pegawai itu pagu dulu. Nah, pagu itu kita kumpulkan ke Pak Yono, atau sekarang ke Pak Slamet. Ya, saya juga namanya Slamet. Nah, ke Pak Slamet. Nah, mulai dari itu kita masukin ada belanja pegawai atau belanja barjas, ada belanja modal, kita masukin di bulan November itu. Nah, kalau sudah masuk semua, kita entry-nya itu kalau udah biasanya kalau udah posisi udah disetujui, kita Januari itu mulai bongkar Arkas dari nol lagi, dari pengentrian awal. Tapi ada kemungkinan database yang kemarin itu harus dihapus, kita nol lagi. Nah, Arkas sekarang itu berkaitan dengan Siplah, jadi nyatu sama Siplah. Nah, misalkan toko Siplah itu abal-abalan, itu akan bahaya buat kita. Nah, terus masalah nota, kita sesuaikan notanya, harus sesuai dengan ada logonya. Kalau Pak notanya enggak abal-abalan tuh siap-siap aja. Nah, untuk pemeriksaan pajak itu terhitung dari Arkas ya. Apakah kita menggunakan Siplah atau kita menggunakan manual? Kalau kita menggunakan Siplah biasanya besar pajaknya. Sama sih seperti manual juga pajaknya. Nah, pajak itu biasanya untuk pemeriksaan BPK. Nah, sekarang kita selesaikan dulu untuk kemarin tuh yang belum selesai update tuh untuk pemeriksaan pajak, pemeriksaan KPK itu. Ada 2 SD loh yang belum untuk dana itu.
Satu itu Sukamulya 4 sama Sukaperna 3. Ada semua sebenarnya operatornya itu, cuman telat ya. Jadi itu akan dipanggil oleh KPK nantinya tuh. Kecil KPK mah. Soalnya pas pengedar itu untuk bahan untuk pemanggilan KPK loh. Jadi yang telat itu ada Sukamulya 4 sama Sukaperna 3 telat. Padahal saya sudah hubungi ke Pak Tasripin suruh cepat-cepat pas entry telat gitu. Ya itu urusan mereka. Tapi kebiasaan kalau di SD itu soalnya dana bosnya kan di atas di bawah 100 juta, jadi nggak mungkin sih KPK. Kalau kecuali SMA. Ya justru itu. Cuma kan posisinya kan masih diamankan dulu sama dinas ya, Bre. Jadi cuma kan nggak tahu sih ke sananya tuh. Cuma kan siap-siap ya posisinya tuh. Nah, yang terakhir ya, posisi Arkas ya ada pergeseran, sekarang kan ada penundaan sistem ya, update-nya tuh. Dari mulai tanggal berapa saya share tuh di grup tuh. Nah, sampai tanggal 16 ya. Itu belum bisa sinkron jadi Arkasnya tuh. Jadi kalau sinkron itu nggak bakalan. Jadi, nah kedua, misalkan ada Arkas yang gagal sistem, contohnya seperti seharusnya update, ternyata ada sinyal off gitu. Jadi Langsung ke materi siklat dan juga saya dapat titipan dari Fahrul Roji selaku pemateri KIP dan juga surat menyurat kedinasan untuk lebih lanjut karena situasinya sudah malam kemudian juga perutnya udah agak kencang memanggil nasinya. Jadi untuk materi siplah keterkaitan masalah siplah ini sebenarnya fleksibel dalam arti ketergantungan dari operator-operator masing-masing, pengelola Arkas dan juga bendahara sekaligus yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Artinya gini, akun kepala sekolah itu yang bisa mengakses jual belinya keterkaitan masalah siplah, yang bisa mengakses masalah pembelian barang sampai dan tidaknya itu ada di kepala sekolah, akun kepala sekolah. Maka suatu hal yang tidak aneh ketika pengelola siplah meminta akun dari kepala sekolah. Maksud dan tujuannya ketika operator atau pengelola BOS tidak bisa memanfaatkan situasi tersebut, maka dialihfungsikan kepada pengelola siplahnya. Dalam arti sebenarnya kalau semisalkan pengelola BOS dan pengelola siplah itu bisa bersinergi, bisa dikategorikan tiktokan atau dalam arti sanding data. Semacam siplah itu semacam apa ya? Semacam kalau di itu Shopee jual beli online. Cuman siplah sekarang sudah berkaitan dengan aplikasi Arkas. Jadi kalau semisalkan Arkasnya tidak diinput ataupun siplahnya tidak sesuai dengan Arkas, maka sistem akan menolak secara otomatis. Aku akan datang, mungkinkah kita akan selalu bersama, oh terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat sayangmu, ku melepaskan semua kerinduanku. Tapi selalu ku jaga, takkan ku lepas semuanya.
Yo, selamat pagi. Aktivitas di pagi hari ini, sebelum nanti kita akan ada rundown berikutnya. Setelah senam, kita sedang masak-masak dengan tim. Nanti kita makan bersama, kemudian kita healing lagi di tempat berikutnya. Tetap semangat, operator Kecamatan Tugudana. Mantap. Terus untuk rondo yang hari ini harus kita selesaikan, yang pertama karena arung jeram itu ada waktu. Baik, kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang pertama adalah penonton langsung yang akan disampaikan oleh Kang Herman. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ustaz Jejen selaku moderator yang sudah memberikan waktu untuk bisa memberikan sepatah kata apa yang saya pikirkan. Sebenarnya ini keterkaitan masalah ketua itu bukan ranahnya saya, cuman karena tidak ada yang mengeksekusi, jadi mau tidak mau saya bertindak, karena ketentuan-ketentuan yang kemarin itu sebenarnya ketua dan koordinator untuk kegiatan ini itu adalah Bapak Tamrin. Cuman Bapak Tamrin lagi rada grogi kita priwe ya. BAB. Untuk mempersingkat waktu, ini ada rondo yang harus kita selesaikan dalam kegiatan ini. Yang pertama yaitu tentang materi semalam belum sempat dituntaskan. Kan baik kan gak enaknya mah. Ya wis setuju, mau dipastikan saja harga satuannya itu setiap kegiatan apa dibakukan, biar nanti kalau perlu dituangkan dalam berita acara jadi dituangkan, sehingga operator di sini mengetahui ketika kita mendapatkan katakan tanda kutip job untuk mengerjakan apa gitu, ada satuan harganya, sehingga ketika yang memanfaatkan jasa ini mereka tidak malah pilih. Wah, banyak kan jajan baik dan jajan madia harganya miring, bari wong agak miring juga. Ada miring. Tapi kalau ada kesamaan harga, iya, kalau ada kesamaan harga kan mereka ya sama saja gitu. Ya, satu komando. Saja, ya. Jadi wis dianukaken bae. Palu loh. Satuan harganya ditetapkan, misal kegiatan ini berapa, kegiatan ini berapa, kegiatan ini berapa. Nanti kita sampaikan, nggak usah diplur ke semua guru. Kita ambil kepala sekolahnya saja supaya mengetahui, biar kepala sekolah menyampaikan ke guru-guru yang mereka akan memanfaatkan jasa operator. Itu aja sih.
sebagai contoh kan garap PMM nilai tidak semua guru kan kerjaan sendiri. Biasanya itu dari dulu 100. Kalau nggak bayar 100 satu orang guru jangan digarap. Iya, Ambil tegas. Setuju boleh. betul. Karena memang sudah disepakati, ya kita harus berpegang pada kesepakatan tersebut. Sebagai contoh kok. Oh, lamunan misal guru ki beli kemana dia pun kepala sekolah. Sudah jadi Bima. garap. Tinggal Iya. konon tak. Pak Bu iki punten gak upah anak pengertian guru kinki memang operator itu sudah ada kesepakatan. Wis mau Jasa pasaran pengobatan 100 PNM ya ku. operator ya. Oh. Konon 5. Ya, bener. Heeh. Pengarepnya mengkonon ku langsung ketok palu Nah, karikin warganet. baru jadi kegiatan apa diinventarisir yang biasa dikolak-kolak nang operator ki. Terus ya di kesimpulan harga kegiatan ini sekian, kegiatan ini sekian. Tahu ya Tasripin ketua ketiga S. Iya, ora apa-apa. Siap. Konon tak. Bener Oke, boleh. kita Ustaz. Terus Masalah PIP ku kan satu siswa 5.000. Kunku kanggo kabupaten apa priwe? Kanggo kabupaten terus nambahi kas kanggo ning operator. Berarti separuh ning kabupaten. ya terus masalah KIP maning Kak. Untuk kedepannya untuk operator itu sekarang ada pembukaan P3K tuh khusus untuk teknis. Jadi kedepannya operator itu adalah P3K bukan honorer. Satu sekolah itu satu. Ntar hari Sabtu rencananya mau dikumpulin semua tas. Nah, izin bertanya ya, berkaitan dengan pembukaan tas. Yang saya tanyakan adalah, apakah ada klasifikasi pendidikan tidak? Ada Apa paling terakhir? SMA sederajat. Oke, siap. Bisa jadi operator. Ya soalnya Bapak Samin kan SMA dengan maksudnya Iya, mah. makanya misalkan kan kayak gini, saya itu ada dua ya, tas tuh. Satu penjaga, satu tas murni. Saya sebagainya. Ntar dapatnya jangan satu di sekolah induk, mending misah. Biar satu sekolah itu Iya. mendapat satu operator. Jadi kedepannya satu operator itu satu sekolah P3K, nggak ada lagi honorer. Ya sekian aja. Berarti intinya untuk tas itu pendidikan terakhir SMA boleh SMA mendaftar. sederajat, SMA. Iya, oke. Aman berarti Pak Samin. Iya. Iya. Itu untuk tas apa yang sudah tertera di Dapodik atau belum, terus ditambah ini apa yang Umum. bukan yang operatornya kan sudah ada ya. Iya. Misalkan yang baru ini diajukan untuk jadi tas, bisa saya gitu. Katanya mah data yang dari BKPSDM tuh yang tahun 2022 dari situ. Walaupun operatornya ada di situ, misalkan contoh Pak Sodik kan udah PNS ya di situ operatornya tuh. Tapi ada tas honorer, dia daftar, otomatis Pak Sodiknya turun. Iya. Berarti yang sudah Bisa terdata jaga di dong. Dapodik. Lajar satu belah wis. Iya, Lajar satu kan operator kita. Tas kan Pak Samin. Lamonan, megang operator statusnya guru. Enggak bisa. Jangan kono Nggak ada bakal. tas please, jangan. Kan guru P3K-nya kan daftar sendiri. Tapi guru gak ngawat tas kun. Ya. Ntar apa? Karena kompor gas bisa. Hari Sabtu. Kalau kompor gas akan dikumpulkan Iya benar, sip. hari Setuju. Sabtu. Rencananya undangan udah ada ya? Berapa? Ketua? Hah? Untuk umur? Kan nggak ada umur. Enggak ada umur. Ya sih bener. Wah, iya kan umur berarti. Ketua nambah ketua. Nambah. Ketua sih. Apakah jaminan semua operator yang ada di Indramayu diangkat semua? Oh, insya Allah. Karena itu banyak apa? Satu kabupaten berapa SD? Emang SD 850-an. satu SD membuka formasi satu tas. Iya, maksudnya mah formasi Ya udah kan udah ada itu nggak ada. formasinya SDM. Pak Ketua, usul ya nih Maru ya. Daftarnya Iya, bandi. satu SD sekian. Iya satu. Kan daftarnya kok lewat CPNS apa P3K? Nah, ntar hari Kamis. tanggal 28 tanggal Kamis. Itu yang belum masuk Dapodik bisa nggak daftar seperti itu? Ya orang Harus laka dapat database dulu. ya. bisa itu mah dari Iya. Ning anu beli melu nih karena Dapodik ke rumah. Ari Rabine anu madar nama orang nih nggak? Bro, wis balik sikit tak cak bae yo. hari Sabtu kan baru dikumpulkan. Ini sampean kirim balik iki.
Otomatis kalau yang tidak terdaftar di Terima kasih Ketua atas penyampaiannya. Ini melanjuti apa yang sudah disampaikan sama rekan-rekan keterkaitan masalah pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Salah satunya yaitu masalah PIP yang 5.000 per siswa itu apakah masalah apa maning? Sedikit lagi memperkuat tadi berkaitan dengan PIP, betul memang sebetulnya ketika di zaman Pak Haji Tarmidi kepala sekolah itu sempat tidak ada masalah berkaitan dengan dalam tanda kutip pungutan PIP. Hanya saja ada salah satu oknum guru yang terang-terangan kuali murid dengan membahasakan bahwa diminta dengan nominal 50.000 dan yang diminta itu dilalai anaknya wartawan. Itu masalahnya. Akhirnya untungnya hebatnya dan salutnya ketika kami dipimpin oleh Pak Haji Tarmidi, Pak Haji Tarmidi itu mengumpulkan semua wali murid yang mendapatkan PIP dengan bahasa yang dikemas sedemikian rupa, seapik mungkin, sehingga dalam tanda kutip sebetulnya tidak meminta padahal meminta. Intinya seperti itu dikemasnya. Jadi tidak sing pada oli anaknya jaluk bisa ketewan, tidak seperti itu bahasanya, tidak. Hanya nanti ketika Pak Haji sudah menyampaikan muncul dari wali murid masing-masing, ya jaringan mata apalah cukup baik kamu sekolah cuma terga sing ngerti takkan maju siapa jaringan sekali ya. Nah cuma karena itu adalah yang dimintanya anak wartawan dan laporan ke dinas, makanya Pak Haji Tarmidi langsung pada saat itu menelpon Pak Haji Tarmidi, dipanggil langsung. Oh betul tidak Lajar 1 ada pungutan PIP. Wah, nah, jadi sempat di pencairan keberapanya itu vakum sama sekali tidak ada. Nah, tetapi entah 2 bulan atau 3 bulan ke belakang kemarin ketika kesini sudah diperhatikan oleh Bapak Suyanto MMPD itu ya alhamdulillah berjalan lagi. Kemudian saya lihat direkap yang di pengelola PIP-nya, karena di Lajar 1 itu ada tim PIP selain operator. Kalau operator hanya menarik data, memberikan data, udah ada lagi tim sing berkas, fotokopi dan sebagainya. Nah, nanti ada lagi. Jadi yang jelas sama operator mah hanya mengunduh data, hanya kena fotokopian. Kalau ada peragat anak masukan mau di bagian itu ada di situ. Nah, itu sempat ada kesadaran lagi dari wali murid, itu variatif dari yang 20, 30, 50, bahkan ada yang diberikan tunai tidak diambil sepeser pun, dan itu yang mendapatkannya adalah memang orang-orang punya. Saya jibu merasa malu karena saya mah punya, jadi saya mah diberikan aja ke si Anu gitu, ada seperti itu. Artinya ya alhamdulillah lah ada kesadaran yang luar biasa karena beliau memang ya sudah mampu. Artinya orang-orang operator untuk dana Villa Kayu Trisa luar biasa. Operator untuk dana mantap, balik layar tahun 2024.
Operator Tugdana. Well. Operator Tugdana. Ini mau pada kemana? Ini mau pada kemana? Kita mau routing. Halo, operator Tugdana bentar lagi mau turun. Seru banget guys. Jatuh. Walaupun uang pas-pasan yang penting bahagia. Mantap. Yang penting kita bisa menikmati. Kalau dingin-dingin. Di